Salam, salam, salam. Selamat pagi adik-adik. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Begitu baik Tuhan hingga kita semua boleh memasuki hari baru dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam saat teduh sebelum kita melanjutkan aktivitas kita. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih, karunia dan anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami pun mengucap syukur dan terima kasih Tuhan berkenan memberkati kami sabda suci firman Tuhan sebagai bekal kami untuk kami boleh menjalani kehidupan pada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan hati pikiran kami hingga firman Tuhan boleh kami terima dengan baik dan firman Tuhan boleh tersimpan di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan di sepanjang kehidupan kami pun senantiasa oleh Tuhan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan hingga kami boleh menjadi pelaku, bukan penikmat saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, pengalaman Kak Teja kemarin pada saat mengendara melewati hutan karet, nah kok tiba-tiba mobil berhenti dan ternyata hutan karet itu, jalan itu macet. Ya, Kak Teja tidak tahu jalan lain selain hanya jalan itu. Kemudian mungkin macetnya hanya sebentar, tapi ternyata 5 menit 10 menit kok tidak terurai. Terus ada orang yang pakai motor berlawanan arah lewat situ. Ditanyalah sama salah seorang pengemudi yang di depan mobil Kak Teja. Dia bilang, oh situ ada pohon tumbang, kayaknya lama Pak, karena membereskan dan menebang dan memotong-motong gitu memakan waktu cukup lama. Oh pantas lah, pasti ini dalam perjalanan pulang pasti sampai rumah akan malam. Tapi terus ada banyak mobil yang berbalik. Terus ada salah satu mobil Panther hitam itu, ayo Pak, mau berbalik ikut saya, ada jalan di situ. Oh iya Bapak mau kemana? Kata beliau. Saya mau ke Jumantono, itu mau pulang. Oh iya Pak, ikut saya aja, ayo putar. Ya, jadi kami berputar dan memang di situ ada jalan itu tikus yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil, tapi di situ juga jalannya itu pintas dan sangat cepat, sangat lancar. Nah, puji Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan. Ada jalan Tuhan itu menunjukkan kepada kita. Nah, begitu juga dialami oleh bangsa Israel. Mari kita buka Alkitab kita baca kitab Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan 25. Keluaran 14 ayat 21 sampai 25. Begini bunyinya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka.
Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Ya, adik-adik, setelah Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, namun pada saat kemudian bangsa Israel pun boleh keluar, tapi dengan berat hati, dan bangsa Israel dikejar untuk supaya kembali ke Mesir. Nah, sampai laut Tebrau, bangsa Israel di depan itu laut dan di belakangnya itu kereta berkuda tentara-tentara Mesir. Maka Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk mengangkat tongkatnya sehingga laut itu terbelah, hingga bangsa Israel bisa berjalan di dalam jalan yang kering, di mana itu adalah tengah-tengah laut, sehingga dia berjalan seperti jalan itu tol mungkin, dan di pinggir kanan kirinya adalah air. Nah, begitu juga Tuhan menjaga bangsa Israel, sehingga yang terakhir sudah lewat, itu airnya akan menutup kembali. Begitulah adik-adik, Tuhan di saat zaman sekarang milenial ini pun masih memberkati kita, masih menolong kita, masih memelihara kita. Pasti ada jalan di dalam Tuhan, asal kita satu, taat dan percaya. Kebalik ya, asal kita satu adalah percaya dan taat kepada Tuhan, pasti Tuhan membuka jalan untuk kita semua. Tuhan memberkati.